Oke, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Christine. Saya Fernando dari kelas 10 AKL. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan fungsi dari jurnal khusus dari perusahaan dagang. Nah, jurnal khusus ini terdapat 4 ya. Yang pertama itu ada jurnal pengeluaran kas, yang kedua jurnal penerimaan kas, yang ketiga jurnal penjualan, yang keempat jurnal pembelian. Nah, fungsi dari jurnal pengeluaran kas ini adalah fungsinya itu sebagai pembayaran ketika kita membeli barang atau melunasi hutang dagang kita. Nah, yang kedua itu ada jurnal penerimaan kas. Fungsinya itu sebagai penerimaan piutang dari penjualan kita kepada orang lain. Nah, jurnal penjualan yang ketiga itu ada jurnal penjualan. Fungsinya ini sebagai transaksi kredit. Nah, kalau selain transaksi kredit ini jangan dimasukin ke dalam jurnal penjualan ini. Nah, yang keempat itu ada jurnal pembelian. Nah, ini sama aja fungsinya kayak jurnal pembelian, dia itu transaksi kredit. Nah, kalau selain dari transaksi kredit ini jangan dimasukin ke dalam jurnal pembelian. Nah, oke. Jadi di sini ada 2 contoh soal ya. Di sini saya akan jelaskan masing-masing dari 2 soal ini. Oke, yang pertama ini, pada tanggal 8 Juni 2023, Toko Subur Jaya menjual barang dagang secara kredit kepada Toko Agus. Nah, di dalam transaksinya ini terdapat PPN ya, analisis pencatatan yang tepat dalam pihak Toko Subur Jaya. Nah, oke. Di sini juga udah terdapat jawabannya. Saya udah nulis tadi. Nah, jadi Toko Subur Jaya ini kan menjual barang secara kredit ya. Jadi di sini kita tulis jurnal penjualan. Nah, karena Toko Subur Jaya ini menjual barang secara kredit, maka kita tulis di sini yaitu piutang dagang. Piutang dagang. Nah, saldo normal piutang dagang ini berada di debit ya. Kita tulis dulu. Nah, berada di debit. Nah, lalu kita tulis di sini penjualan. Mengapa kita tulis penjualan? Ya karena Toko Subur ini menjual barang dagang. Jadi kita tulis di penjualan. Nah, penjualan itu saldo normalnya itu terdapat di kredit. Nah, lalu kan di sini terdapat PPN ya. Jika di sini terdapat PPN, maka kita akan menulis yaitu PPN keluaran. PPN ini terdapat 2 yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. Bedanya itu kalau PPN masukan itu bersaldo normal di debit dan PPN keluaran bersaldo normal di kredit. Nah, oke, jadi seperti ini. Lalu karena ini jurnal metode perpetual, maka kita tulis HPP. Apa itu HPP? HPP itu harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini bersaldo normal di debit. Nah, lalu kita tulis persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini juga ada 2 perbedaan ya, yaitu yang awal dan yang akhir. Nah, kalau persediaan barang dagang awal ini itu saldo normalnya itu tergantung sih ya. Kalau misalkan awal ini kita tulis di debit. Kalau persediaan barang dagang akhir kita tulis di kredit. Oke, lanjut ke nomor 2. Pada tanggal 15 Juni 2023, Toko Ahmad membeli barang dagang secara tunai kepada Toko Sunai. Analisis transaksi yang tepat dalam pihak Ahmad. Oke, jadi Toko Ahmad ini kan membeli barang secara tunai kepada Toko Sunai. Nah, bedanya ini di sini itu tidak terdapat PPN ya. Jadi Ahmad ini membeli barang secara tunai. Jadi kita tulis di sini jurnal pengeluaran kas. Karena Toko Ahmad ini membeli barang ya. Jadi kita tulis pengeluaran kas. Lalu kita tulis di sini persediaan barang dagang yang berada di debit. Lalu tulis kas bank atau kas kecil ya, berada di kredit. Nah, oke, jadi begitu ya penjelasan dari
jurnal khusus dari perusahaan dagang ini. Nah, ada perbedaan lagi ya kalau misalkan di sini tidak terdapat saldo, maka kita tulis seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, kalau misalkan terdapat saldo atau nominal gitu, kita bisa nulis seperti ini. Rp 5 juta. Nah, itu contohnya ya. Nah, oke, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Ganen.